Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-Nya kepada kita, khususnya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Selawat beri salam semoga senantiasa tercurah dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita bersama kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Pernyataan Imam An-Nawawi rahimahullah, faslun fi istihbabil qira'ati at-tayyibati min hasanis sulti. Baik. Ya, ini pasal dalam anjuran membaca bacaan yang baik dengan atau dari suara yang baik, suara yang bagus. Masih melanjutkan, tapi nanti kita akan coba gali apa yang masih dilanjutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, i'lam anna jama'atin min as-salafi kan yatlubuna al-ashabil qira'ati bil aswatil hasanati an yaqra'u. Ketahuilah bahwa sekumpulan salaf dahulu mereka meminta orang-orang yang memiliki suara indah untuk membaca, wahum yastami'un, sementara mereka mendengarkan, menyimak. Wa hadha muttafaqun istihbabihi. Ini adalah perkara yang disepakati akan anjurannya. Huwa 'adatul akhyari wal muta'abbidin. Ini adalah kebiasaan orang-orang atau ulama-ulama pilihan terdahulu dan ahli ibadah, wa ibadillahi shalihin, dan hamba Allah yang saleh. Wa sunnatun thabitun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad sahha an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sahih riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'an, bacalah kepadaku Al-Qur'an wahai Abdullah bin Mas'ud. Faqult, aku berkata, ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil, apakah aku baca Quran di hadapanmu sementara Al-Quran turun kepadamu? Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, aku suka mendengarkannya dari selainku. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang indah bacaannya. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa, aku baca surah An-Nisa hatta ji'tu ila hadil ayat, sampai aku tiba di ayat ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana jika kami hadirkan setiap umat saksi dan kami jadikan engkau atas seluruh umat saksi. Qala hasbukal an, cukup sekarang ini cukup. Faltafattu ilai, aku menoleh kepadanya. Fa idza 'ainahu tadrifan, ternyata dua matanya mengucurkan air. Warwahul Bukhari wa Muslimun. Jadi Nabi SAW meneladani kepada kita mendengarkan bacaan daripada saudara kita. Bukan hanya rekaman atau kaset merotal, tapi memang real, ini orang kita minta suruh baca yang, dan kita tahu dia bagus bacanya, baca ya, dan itu insya Allah lebih mengena. Kami sering mendapati ya, orang kalau dengar merotal kadang ngena kadang enggak, tapi ketika dia di hadapannya ada seorang yang membaca langsung di hadapannya, maka itu lebih membuat dia menangis. Sebagian para masyayikh ya, mungkin dari bacaan, mungkin dari sebagian yang membaca kepada mereka, kami menyaksikan ketika misalkan dalam tes dalam penerimaan sebuah kampus Saudi Arabia, ada tes baca Quran, ya kan? Dosennya dari Saudi, dosennya meminta kita untuk baca Quran dan ayatnya acak, baca Quran. Ketika bacaan talib, calon mahasiswa yang di tes ini indah, itu pasti nangis, pasti nangis. Dan itu seakan-akan lebih. Dan nanti kalau kemudian ganti talib lagi, yang ini kurang indah, dia tetap menghormati, menghargai. Nanti ganti lagi talib, maju lagi urutan ketiga, indah suaranya, dia nangis lagi.
Jadi ini ngetes nguji Quran, ternyata membuat dia menangis. Artinya mendengarkan bacaan orang yang indah bacaannya di hadapan kita langsung itu lebih rasa ketimbang memang merotal direkam itu indah-indah semua, karena dia harus punya standar rekaman dan itu pasti indah, harus lulus. Tapi kerasa dan tidak kerasnya itu beda, tidak bisa disamakan dengan yang bahasa kita langsung dari orang di hadapan kita. Kemudian warwad darimi wa ghairuhu bi asanidihim. Mungkin kita belum pernah membaca atau pernah merasakannya, jarang ya. Boleh kita sekali minta teman kita yang indah bacanya suruh baca ke depan kita. Kita ingin menyimaknya. Insya Allah kita akan merasakan apa, dan ini disunahkan, dan ini dicontohkan Rasulullah SAW. Ini diantara sunnahnya Rasulullah SAW, mengambil indahnya baca Quran. Kita minta teman kita baca, bukan sekedar merotal. Apalagi fitnahnya zaman sekarang merotal ini di smartphone, yang sambil dengerin sambil ada chatting masuk, sambil dengerin sambil balas WA, balas pesan dan seterusnya. Jadi sehingga ya bekas tidak bekasnya ada tapi sangat kurang. Maka ketika kita bisa menghidupkan sunnah, apa sunnahnya tadi? Yaitu meminta seorang yang indah bacaannya membaca untuk kita. Kita sudah menghidupkan bukan hanya tadabbur ayat dan keindahannya dalam diri kita, tapi kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Warwad darimi diriwayatkan oleh Imam Al-Anzari, wa dan selainnya bi asanidihim dengan sanad-sanad mereka dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dzakirna rabbana fayaqra'u 'indah. Kami mengatakan untuk Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat yang terkenal indah bacaannya setelah Abdullah bin Mas'ud. Mereka mengatakan, Umar mengatakan, tolong ingatkan kami dengan Rabb kami melalui bacaanmu. Fayaqra'u indah, maka dia pun mulai membaca di sisi Umar bin Khattab. Jadi Rasul mencontohkan, sahabat menghidupkan, kita yang mungkin jarang. Jadi kita adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita perlu hidupkan ini. Baik. Wal atharu fi hadza katsiratul ma'rufah. Riwayat hadis tentang atau dalam perkara ini sangatlah banyak dan populer. Waqad mata jama'atu min salihin bisabab qira'atin man sa'aluhu qira'ata wallahu a'lam. Bahkan sungguh telah meninggal, telah dicatat dalam sejarah dia meninggal, dan jumlahnya jamaat banyak dari orang-orang yang saleh meninggal karena sebab bacaan orang yang diminta untuk membaca di hadapannya. Terguncang hatinya, tiba ajal. Wallahu a'lam. Makin jauh kita dengan salaf, makin jauh karena kita tidak terbiasa seperti ini. Ini sunnah yang diantara sunnah yang jarang dihidupkan, dikerjakan oleh kita. Menunjukkan bahwa banyaknya orang meninggal karena sebab mendengar bacaan temannya yang diminta untuk membaca. Temannya diminta untuk membaca, dia dengarkan, dia meninggal dari sebab itu karena dia merasakan begitu guncangan dahsyat yang mengguncang hatinya dan kalbunya. Meninggal dengan sebab bacaan orang yang diminta baca di hadapannya. Dan ini berarti umum bagi mereka. Maksudnya sesuatu yang biasa dikerjakan gitu. Sampai menjadi sebab kematian. Wa qad istuhibba ba'd ulama, dan sebagian para ulama telah mensunnahkan an yustaftaha majlisu hadithi Rasulullah SAW, agar dibuka majlis tentang pembacaan hadis Rasulullah SAW dan periwayatannya, wa yuftamu, dan ditutup bi qiraati qari'in, dengan bacaan seorang qari hasan sauti yang indah suaranya, mata yassara bil Quran, dan yang mudah darinya dari Al-Quran. Memulai majelis tentang hadis ini disunahkan oleh sebagian ulama untuk memulainya dengan bacaan seorang yang indah bacaannya. Baik. Jadi mungkin ini adalah kenapa sebagian event di negeri kita, walaupun sebenarnya itu eventnya bukan tentang masalah hadis. Ya, setiap event ya resmi yang dari pemerintah mesti, maksudnya yang berkaitan dengan sedikit-sedikit lah keagamaannya, tentang mungkin perkumpulan pesantren, perkumpulan
seminar tentang keagamaan, itu biasanya ada pembacaan Qur'annya di awal pertemuan atau di akhir. Tapi di akhir kayaknya jarang, di awal. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan, ini maksudnya adalah membaca dengan bacaan yang tertil, bacaan yang murattal, yang apa? Yang tidak dengan nagom. Karena kebanyakan biasanya yang dianggap sebagai pembuka acara itu baca Al-Quran yang dengan anak tangganya, nagomnya. Ada bayati, ada soba, dan seterusnya. Itu yang baru dianggap. Sedangkan baca yang indah, sekalipun indah, tapi dia sebagai pembuka forum, itu kadang nggak begitu resmi, nggak dianggap resmi. Yang resmi itu adalah yang bacaannya dengan nawam. Itu tidak benar. Karena di Saudi pun ketika ada acara-acara kepemerintahan, ada ulama-ulama yang menjabat dan ulama-ulama senior hadir, dibacakan Al-Quran kepada mereka dengan bacaan yang murattal tanpa harus dengan nagom. Nagom itu tingkatan nada yang telah disusun oleh sebagian orang untuk memperindah suara. Kemudian thumma innahu yanbaghi lil qari'i fi hadhihi al-mawaqini an yaqra'a ma yaliqu bil majlisi wa yunasibuh. Lalu kemudian sepantasnya bagi seorang qari yang diminta membaca di sebuah forum sebagai pembukaan, hendaknya dia membaca apa yang pantas di majlis tersebut dan yang sesuai. Mungkin kita baru saja kemarin peletakan batu pertama itu di Sembako, ya kan? Awalnya ada pembacaan Qur'annya, ya enggak? Dan ayat yang dibaca apa? Tentang masalah membangun masjid. Ya, membangun masjid di atas ketakwaan. Allah mencintai orang-orang yang menghidupkan masjid dan bersuci, misalnya. Suka bertaubat dan bersuci. Artinya interaksi dengan masjid. Dibaca ayatnya sesuai dengan forumnya. Ini forum tentang apa? Batu peletakan pertama masjid Sembako misalnya. Berarti ayat-ayat tentang membangun masjid. Ada dalam surah Yunus. Dalam surah Taubah, belum Yunus. Tapi bagian akhir-akhir. Ya. Baik. Kemudian wa an takuna qira'atuhu fi ayatil khauf wal raja, dan agar bacaannya itu bermuatan ayat-ayat yang menyinggung rasa takut dan menyinggung rasa harap, wal mawa'id wat tazhid, bermuatan nasihat dan bermuatan hikmah di dunia wa targhib fil akhirah, ya, bermuatan tazhid dan bermuatan untuk sederhana di dunia dan untuk memacu agar merebut akhirat, wa ta'ahhubilaha, dan bersegera kepadanya, wa qasl amal, memendekkan khayalan dan angan-angan, wa makarimul akhlak, dan ayat-ayat yang berisi tentang akhlak-akhlak yang mulia. Intinya tidak sembarang baca ayat. Tidak sembarang baca ayat yang dia kemudian hafal, atau mungkin ayat yang mungkin bagi dia ini ada nadanya. Sebagian kita ini sekarang lagi musim potong-potong bacaan. Jadi ada rekaman daripada sholat tarawih, terus nanti dipotong bacaan di ayat tertentu karena indah, gitu kan? Nah, itu nanti kemudian oleh kita dihafalkan bacaan ayatnya. Dan ayat-ayat seperti itu yang kemudian atas dasar indahnya dibacakan di forum. Bukan atas dasar indahnya, tapi atas dasar muatannya, isinya. Jadi yang baca itu terlebih dahulu agar tahu isinya. Dan yang dianjurkan yang sesuai dengan judul forum atau majelis, atau ayat-ayat yang berisi tentang rasa takut dan rasa harap tentang akhirat dan bersederhana di kehidupan dunia. Faslun, pasal berikutnya. Yang bagi lil qari'i idza btada'a min wasatil surah. Sepantasnya untuk qari, pembaca, idza btada'a, apabila dia memulai dari tengah-tengah surat. Awaqafa ala ghairi akhirih, atau berhenti pada ayat yang bukan akhir. Mulai dari tengah surat, bukan awal surat, atau berhenti bukan di ayat terakhir. An yabtadi'a min awwalil kalam al-murtabiti ba'duhu bi ba'din, agar dia memulai dari awal pembahasan ayat. Jadi ayat itu punya pembahasannya. Tahu dari mana? Daripada terjemahannya. Dan biasanya samping ayat terjemah itu ada judulnya nanti. Nah, ayat yang di bawah judul itulah ayat yang pertama kali.
awal pembahasan. Itulah yang kita mulai, sekalipun itu awal surat. Sekalipun itu pertengahan surat. Tidak apa-apa. Yang penting dia awal pembahasan. Yang masih punya kaitan dengan ayat setelahnya dan setelahnya lagi. Adapun dalam berhenti, boleh berhenti bukan pada ayat yang terakhir. Namun dia berhenti wa an yaqifa ala akhir kalamil murtabit al-murtabiti. Dia boleh berhenti sebagaimana mulai boleh di pertengahan surah, berhenti boleh di selain akhir ayat. Asalkan berhentinya yang masuk di sini pada akhir pembahasan. Ayat yang memiliki pembahasan akhir sebelum berganti judulnya, pembahasannya kita berhenti. Itu adalah tempat yang kita boleh berhenti dan sekalipun bukan akhir ayat, namun dia akhir pembahasan. Wala yataqayyadu bil a'syari wal ajza. Jangan terikat. Jangan terikat. Jangan terikat terpaku dengan a'syar 1/10. Kalau kita biasanya seruku, orang kita 1 ruku, 2 ruku. Jangan terpaku dengan pembagian 1/10, apalagi per juz. Per juz. Contoh, juz 3, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itu awal juz 3. Tapi ayat itu memiliki muatan yang masih terhubung dengan sebelumnya. Jadi dia bukan awal pembahasan. Dan dia juga bukan akhir pembahasan, karena dia dibaca, karena dia terletak di awal juz, kadang dibaca di awal juz. Padahal awal juz itu bisa jadi bukan tempat yang baik untuk memulai. Kenapa? Karena yang terpenting maknanya, pembahasannya, mana awalnya. Bisa jadi awal juz ternyata pertengahan pembahasan, masih bersambung dengan sebelumnya. Jadi jangan terpaku. Contoh juz 15 ya. Juz 15 itu kalau nggak salah qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Itu masih nyambung dengan sebelumnya itu. Tentang Musa dengan Khidir, Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam. Jadi kalau kita mulai dari situ, kan ini awal juz kan? Kita jangan fokus ke awal juz. Nasihat dari Imam Nawawi rahimahullah, fokus kepada awal pembahasan. Kita mulai dari wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Itu mundur 1 halaman dari 1 juz. Jadi nambah 1 halaman lagi untuk memulai. Gak langsung masuk juz yang ke-16, gak masuk langsung. Mohon maaf ya, juz 16 atau 15. Jadi gak langsung masuk juz 16, tapi mundur 1 halaman lagi supaya kita mulai dari bukan awal juz, tapi awal pembahasan. Paham ya? Ini dinasihat Imam An-Nawawi. Jadi tolong dicatat nih, dan teman-teman yang besok lagi pas kita ketemu Ramadan, sudah bagus nih, udah rapi cara bacanya. Kapan mulai, kapan berhenti. Mulai awal pembahasan, bagus-bagus awal surat, bukan awal juz. Wala seperruku dan seterusnya. Kemudian berhenti akhir pembahasan atau akhir surah, bukan akhir juz. Sebagaimana awal juz dan akhir juz bukan patokan. Baik. Fa innaha qad takunu fi wasatil kalam. Loh, kenapa kalau bukan patokan dijujuskan, Ustaz? Itu kan hitungannya biar rapi. Per 10 lembar. Kalau yang cetakan Madinah. Kalau cetakan Indonesia per 8 lembar. 8 lembar ganti 1 juz, selesai. 8 lembar lagi ganti juz kedua. 8 lembar lagi ganti juz ketiga. Jadi per 8 lembar. Itu hanya kerapiannya. Dan itu memang sudah 30 juz itu sudah dari Nabi SAW. Baik. Tetapi untuk memulai dan tidak memulai tidak terkait dengan juz. Tapi awal pembahasan. Fa inna qad takunu fi wastil kalam murtabit. Bisa jadi awal juz itu
ternyata adalah pertengahan pembahasan yang masih bersambung dengan sebelumnya dan masih bersambung dengan setelahnya, seperti juz 13. Wa ma ubarri'u nafsi. Itu masih nyambung pernyataan Yusuf sebelumnya. Jadi masih di awal pembahasan, padahal ini awal juz 13. Atau dalam ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat, ini juz 5, awal juz 5. Tapi ini bukan awal, ini awal juznya, tapi bukan awal pembahasan, ini pertengahan pembahasan. Jadi jangan dimulai dengan awal juznya. Wa fi qoulihi ta'ala fama kana jawab qaumihi, itu awal juz. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, ini juga awal juz 21 ya. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi, sama ini awal juz. Ilahi raddu'il Musa, ini awal juz, dan ini masih pertengahan surat, ini masih pertengahan pembahasan. Wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu, ini awal juz 26, tapi masih pertengahan pembahasan. Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun, ini awal juz 27. Makanya kalau juz 27 ini bagusnya dari awal surah Al-Dzariyat, dan itu satu halaman sebelumnya mulainya. Walaupun ini awal juz, tapi dia masih pertengahan pembahasan, tidak dianjurkan mulai dari situ. Wa kadzalikal ahzab, begitu pula dalam hizb-hizb. Jangan terpatung dengan hizb, kata Imam Nawawi, ya. Karena hizb itu kadang masih pertengahan pembahasan, seperti wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Itu surah Al-Baqarah 203. Itu satu hizb, ya, setengah juz. Setengah juz. Hizb itu di situ ada pembagian yang per setengah juz. Nah, hizb ini kalau kita berhenti gara-gara cuma hizb itu, kita berhenti di pertengahan ayat, pertengahan pembahasan, dan ini tidak baik. Wa qauluhu ta'ala qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, sama. Ini pun juga pertengahan pembahasan. Fa kullu hadza wa shibhuhu yanbaghi alla yubtada bihi, dan seluruh ini semua dan yang semisal dan serupa dengannya tidak sepantasnya agar tidak memulai dengannya. Wala yuqafu alaih, dan dibaca berhenti padanya, jangan. Sepantasnya tidak, jangan. Fa innahu muta'alliqun bima qablah, karena semua itu masih berhubungan dengan makna dan pembahasan sebelumnya. Wala taghtarra bi kasratil fa'ilin lahu, jangan tertipu terbuai dengan banyak orang yang mengamalkan awal juz wal hizb, jangan tertipu. Wah, ini kaidah luar biasa. Ini garis bawah ya. Jadi Imam Nawawi sendiri kalau sudah bahas masalah ini tegas, jangan terbuai dengan banyak orang yang mengamalkannya. Minal qurra, walaupun dia ahli qiraat, walaupun dia punya ijazah sanad, alladzina la yura'una hadil adab, sementara dia tidak memperhatikan adab. Ya, sampai seperti itu Imam Nawawi. Wala yufakkiruna fi hadil ma'ani, yang dia tidak berpikir, tidak menimbang-nimbang makna yang agung ini. Dia potong begitu saja pertengahan maknanya. Sekalipun dia apa? Ahli qiraat, punya sanad, punya qiraat. Wala yumtathalu ma rawahul hakimu wal yumtathal ma rawahul hakimu Abu Abdullah bi isnadihi an Sayyidil Jalil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, agar diamalkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi dengan sanadnya dari Sayyid Al-Jalil, seorang tokoh yang bernama Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Ini sudah kita bahas ya, kenapa dia radhiyallahu anhu. Ini hanya taradhi yang bukan membatasi. Maksudnya ini secara taradhi itu secara khusus hanya untuk sahabat ya, radhiyallahu. Karena sahabat itu telah disebut oleh Allah dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Itu pasti. Adapun untuk yang selain sahabat seperti Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, kenapa radhiyallahu anhu, itu pengharapan, bukan pengkhususan. Pengkhususan terjadi pada sahabat yang sudah pasti diridhoi. Adapun ini hanya pengharapan, mudah-mudahan dia diridhoi juga. Qala la tastawhish turuqal huda li qillati ahliha, jangan kamu bergeming, jangan kamu merasa gelisah
menapak jalan hidayah karena sedikit pemeluknya. Wala taktaranna bikafatil halikin, jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang tergelincir. Banyak orang tapi tergelincir, jangan ikut-ikutan. Oh, ini pendalilannya kuat ya. Pendalilannya ini pendalilan sebagaimana biasanya apa? Manhaj salafus saleh, manhaj Ahlussunnah. Itu biasanya selalu mengatakan jangan kamu tertipu dengan kebanyakan orang. Karena banyaknya orang, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau wa in tuti aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang pasti menyesatkan dari jalan Allah. Jadi jangan lihat banyaknya, tapi lihat intinya, hakikatnya, benar atau salah. Baik. Walihadil ma'na qalil ulama. Maka makna semacam ini telah dikatakan oleh para ulama. Qira'atu suratin qasiratin bikamaliha afdalu min qira'ati ba'di suratin tawilatin biqadri qasirah. Membaca surah yang pendek tapi sampai selesai sempurna lebih baik, afdal, lebih utama daripada baca ba'di surah, sebagian surah yang panjang, biqadril qasirah, seukuran surah pendek. Gini, baca surah An-Nas sampai selesai itu lebih baik ketimbang saya baca surah At-Taubah loh, alhamdulillah, tapi sejumlah ayat surah An-Nas, misalnya 6 ayat, atau berapa ayat surah An-Nas? 7. 6 ya, 6 ayat, sejumlah 6 ayat di surah At-Taubah, itu tidak baik. Lebih baik kita baca surah An-Nas, walaupun namanya An-Nas, bukan At-Taubah, wala Kahf, wala Maryam, wala Toha. Kenapa? Karena kalau kita sekalipun baca 6 ayat surah An-Nas, kita membaca dengan sempurna. Baca awal pembahasan, berhenti di akhir pembahasan, selesai. Kita nggak ada tanggungan. Adabnya kita bagus, udah baca. Ketimbang kita baca surah Al-Kahfi, At-Taubah sebelumnya misalkan, atau Al-Baqarah, tapi seukuran 6 ayat, berhenti. Dimana kita berhenti di pembahasan yang belum akhir, masih pertengah-tengah. Itu tidak sempurna adabnya. Ya, jadi jangan geming dengan apa? Oh, surah Taubah. Hati-hati. Apakah dengan dia baca surah Taubah atau surah Al-Baqarah, dia benar mulai bacaannya, dia benar dalam berhentinya? Karena termasuk adab. Ya. Fa innahu qad yukhfa wa innahu qad yakhfa irtibatu ala ba'din nas fi ba'dil ahwal. Ya. Beginilah terkadang tersamarkan ya, sesuatu yang seharusnya di tengah-tengah sebagai manusia karena kebiasaan. Nah, kita biasanya ini kayak gini nih, ikut-ikut hizb, ikut-ikut ruku, ikut juz, ya lebih baik ya, mending kita surah pendek tapi kita benar-benar sempurna adatnya. Wa qad ruwa Ibnu Abi Dawud bi isnadi an Abdullah bin Abi Hudayl at-tabi'il ma'ruf qala kanu yaqra'una an yaqra'u ba'dal ayat wa yatrukuna ba'daha. Nih, perhatikan nih, dengarkan. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Hudayl rahimahullah, at-tabi'i, seorang tabi'in yang ma'ruf. Beliau adalah seorang tabi'in yang ma'ruf yang tinggal di Kufah. Al-Ma'ruf qal, dia mengatakan kanu yaqrahuna an yaqra'u ba'dal ayat. Dahulu orang-orang sebelumku dari kalangan sahabat, mereka tidak suka, membenci orang-orang yang baca cuma sebagian ayat dan meninggalkan sebagian yang lain. Maksudnya ini surahnya panjang, dia baca baru sebagian, dia berhenti, sudah masih tersisa beberapa ayat, bahkan ada banyak ayat dan dia dilanjutkan baca lagi. Itu tidak disukai. Lagi mereka tidak menyukai membaca sebagian ayat lalu berhenti. Artinya mereka lebih suka kalau membaca sampai selesai. Jadi kalau sudah Al-Baqarah berarti berhentinya setelah 2 juz setengah.
Begitu ya. Itu perlu diperhatikan. Alhamdulillah, selesai. Pasal berikutnya, faslun fi ahwalin tukrahu fil qiraah. Pasal dalam menyebutkan pembahasan kondisi-kondisi yang dibenci untuk membaca Al-Qur'an. Jadi ada kondisi-kondisi yang hukumnya makruh baca Quran. Ya, baca Quran kan ibadah, Ustaz. Ya, kita lihat sekarang kondisinya. Tapi seluruh kondisi yang bersih dan lain-lainnya, suci, bersih, dikuatkan untuk baca Quran. Tapi ada beberapa kondisi yang kita perlu perhatikan dan jangan sampai kemudian kita baca Quran atau jauhilah membaca Al-Quran. Ilam anil qiraatul Qur'ani mahbubatun al-itlaq. Ketahuilah baca Quran itu dicintai secara mutlak. Dalam setiap keadaan dan dalam setiap waktu dan masa. Illa fi ahwalin mahsusatin, kecuali ada beberapa kondisi terkhusus. Ja'a syar'u, ada pelarangan dari syariat anil qiraati fiha, membaca Al-Qur'an padanya di saat itu. Wa ana adhkuru ma hadarani al-ana, dan aku akan sebutkan apa yang sedang aku ingat sekarang ini, minha mukhtasaratan, tetapi secara ringkas, bihadfil adillah, dengan membuang landasan dalil-dalilnya supaya tidak panjang. Fa inna masyhurah, karena ini adalah perkara yang sudah dimaklumi, diketahui. Cuma prakteknya mungkin yang membuatnya akhirnya tidak atau dilupakan. Karena prakteknya jarang, akhirnya dilupakan. Aslinya di masyhur, aslinya ini pembahasan yang populer di tengah-tengah para kaum muslimin. Fatukrahul qiraatu, pertama, tidak disukai baca fi halil ruku' was sujud. Tidak disukai membaca Al-Qur'an di saat ruku' dan sujud. Jadi pas ruku' dan sujud jangan baca Quran. Ya, nanti kalau doanya doa dari Al-Qur'an, nah itu beda lagi. Doa, bukan Qur'annya. Walaupun doa itu dari Al-Quran, tapi itu doa, bukan Quran. Makanya namanya doa yang terambil dari Al-Quran, bukan Quran. Baik, maksudnya bukan sengaja baca Quran, tapi dalam rangka isinya doa. Berarti dia meniatkan berdoa, bukan meniatkan baca Quran. Jadi tidak mengapa kalau doanya ternyata terambil dari Al-Quran Al-Karim. Karena doa dari Al-Quran Al-Karim lebih baik. Yang kedua, dari hadis yang sahih, itu juga baik yang kedua. Yang ketiganya, doa dengan yang semampunya selama tidak mengandung unsur yang haram. Wa tasyahhud, dan yang ketiga, dan posisi ruku, sujud dan tasyahhud. Wa ghairiha min ahwalis shalah, dan pada kondisi atau gerakan selainnya dari gerakan salat, siwal qiyam, kecuali saat berdiri. Berdiri, ya, itulah salah satunya kondisi yang kita dianjurkan baca Quran. Wa tukrahu qira'atu mazada al-Fatihah. Yang kedua, tidak disukai membaca, ya, melebihi Al-Fatihah bagi makmum fi shalatil jahriyah, di salat yang jahar. Ya, jadi Nawawi ini sedang menyinggung ya, bahwa ada pendapat bahwa makmum itu baca surah Al-Fatihah di sholat jahar. Sholat jahar itu sholat yang terdengar suaranya, dikeraskan bacaan surah Al-Fatihahnya oleh imam. Nah, apakah makmum baca Al-Fatihah? Imam Nawawi sedang menyinggung membaca. Dan selebih Al-Fatihah tukrah, dimakruh, tidak disukai. Jadi Al-Fatihah saja. Cuma kapan membacanya, ini perlu dalil. Sehingga pendapat yang kami pribadi memilih, karena menetapkan kapan baca Al-Fatihah bagi makmum di sholat jahar tidak ada dalil, maka mencukupkan bacaan imam sebagai bacaan makmum. Baik. Kemudian wa tukrahu halatul qu'udi fil khala, dan tidak disukai, ya, membaca Al-Qur'an di saat duduk di khala, ya, kamar mandi atau toilet atau WC. Wa fi halatin nu'as, dan dalam kondisi ngantuk. Sebagaimana salat malam, kalau dia ngantuk untuk tidur, dan dipaksa salat malam dengan kondisi ngantuk. Mengapa? Karena mengantuk itu menjadi sebab dia, ya, untuk boleh
mengakhirkan sholat malamnya. Daripada dia paksakan, lalu dia kemudian tidak mendapatkan khusyuan dalam sholat malamnya, bahkan dia salah baca dan seterusnya. Wa qad istajamal alaihi Quran, ya, wa qad istajama al-Quran, ya. Begitu pula dalam kondisi di saat apa istilahnya, di saat tidak menyadari, ya, mabuk, ya, mabuk di saat tidak sadar sedang membaca Al-Quran. Begitu pula dalam kondisi sedang mendengarkan khutbah, khususnya khutbah Jumat, yang tidak boleh ada ucapan walaupun menegur amar ma'ruf. Menegur itu tidak boleh, karena semuanya harus diam memperhatikan khutbah imam. Apalagi dia baca Quran. Ini termasuk yang tidak disukai. Wala tukrahu liman lam yasma'ha. Namun bagi yang enggak dengarkan khutbah boleh, tidak dibenci. Berarti ada orang-orang yang, ya kita bilang bukan bandel, ya. Mungkin dia masjidnya besar sekali sampai keluar penuh gitu, ya, nggak terdengar. Dia taunya dengarnya suara motor lewat saja. Nanti pas berdiri, ikut berdiri untuk sholat, ini nggak terdengar suara khutbah imam. Maka bagi yang tidak terdengar khutbah, ya, khatib, dia boleh baca Quran. Tidak dimakruh, tidak diberikan hukum makruh. Bal tustahab, bahkan disunahkan. Hadza wal mukhtarus sahih, ini adalah pendapat yang terpilih yang benar insyaallah. Waja'an Tawus qarahatuha. Tapi ada satu riwayat dari Imam Tawus tetap mengatakan makruh. Ya, karena kondisi sedang khutbah walaupun enggak dengar. Wan Ibrahim adamul qiraah. Tapi Ibrahim An-Nakhai mengatakan enggak makruh. Ya juz, boleh. An yujma' baina kalamihima bima qulnahu kama dzakarna ashabuna. Lalu bagaimana cara ini? Ini kok membentur nih, saling bertentangan. Udah gabungin aja. Ya, caranya gimana? Ya, caranya kalau dia dengar khutbah, diam. Dia fokus dengan khutbah. Kalau dia nggak dengar khutbah sama sekali, ya, maka dia boleh mengisi kekosongan itu dengan baca Quran. Itu cara Imam Nawawi menengahi dua pendapat ulama tokoh tabi'in, Tawus dan Ibrahim An-Nakhai, bertentangan. Ini sahabatan, tapi pendapatnya beda. Di tengah-tengahi oleh Imam Nawawi, orang belakangan. Terus kemudian wala tukrahu qira'atu fi tawaf, dan tidak dimakruhkan baca Quran di saat tawaf. Hadza madhabuna, ini madhab Syafi'i. Wa bihi qala aktsar ulama. Begitu pula para ulama banyak menyebutkan ini. Iya. Wa hakahu Ibnu Mundhir an Atha Mujahid bin Mubarak, dan ini riwayat dari Ibnu Mundhir, dari Atha, Mujahid, Ibnu Mubarak, Abi Thawr. Ibnu Mundhir, Atha, Mujahid, Ibnu Mubarak ini ulama yang muridnya banyak. Bahkan mereka bisa disebut punya madhab seperti Abi Thawr, Ashabur Ra'i, dan kelompok-kelompok yang Masya Allah, kelompoknya Abu Hanifah. Wahaki an Hasan Basri, Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, Malik, ya, karahatul qira'ah fi tawaf, menganggap hukum membaca Quran di saat tawaf makruh. Tapi kata Imam Nawawi, was sahihul awwal, yang benar yang pertama, nggak apa-apa. Karena tawaf itu berdiri, dan tawaf itu seperti sholat. Tadi dalam sholat berdiri itu boleh baca Quran, ya kan? Kondisi berdiri dalam sholat itu boleh baca Quran, selebihnya dibenci. Waqad taqaddama bayan ikhtilaf fil qira'ati wa fil hamyan wa fil tariq wa fiman fihi famihi najas, dan sungguh telah terlewat penjelasan perselisihan pendapat dalam membaca hukumnya bayanul ikhtilaf, dan sungguh telah lewat penjelasan tentang perselisihan dalam membaca di kamar mandi dan di jalan, sudah kita bahas. Dan orang yang di mulutnya ada najis, ada darahnya, bagi sebagian ulama atau sebagian paham, darah itu najis, maka ketika ada darahnya mulutnya bernajis. Ini di antara kondisi-kondisi tambahan untuk menghindari baca Quran. Jadi yang sakit gigi sampai keluaran darah, ya, kalau dia berpendapat darah itu najis, maka dibersihkan dulu, jangan langsung baca, itu dibenci. Ya, walaupun ada perselisihan di situ. Baca di jalan juga ada perselisihan kemarin. Baca di sekitaran hamam ada perselisihan.
Dan itu sudah dibahas sebelumnya. Intinya adalah lebih baik dihindari hammam, jalan, dan mulut yang ada najis. Adzan terlebih dahulu. Wassalamualaikum Muhammadin wasallam. Setelah adzan mungkin bila ada pertanyaan dan silakan. Baik. Baik, kita lihat ini pasal-pasal ini tinggal sedikit lagi. Kita insya Allah ya meminta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar memudahkan langkah kita untuk menghatamkan kitab ini. Ini kalau kita lihat ya, tinggal beberapa bab lagi karena pasal-pasal besar sudah kita lewati.
Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk membahas kitab-kitab yang lain. Mungkin bila ada pertanyaan dari kondisi-kondisi atau yang sebelumnya bagusnya bacaan, minta dibacakan Quran kepadanya dengan bacaan yang bagus, kami persilahkan. Karena ini ada sedikit lagi sebenarnya supaya selesai satu pasal ini. Jika tidak ada, kita langsung sedikit bahas tentang penutupan pasal. Jadi pasal kondisi yang dibenci untuk dibacakan Quran, ruku, sujud, tasyahud, ketika menambah bacaan dari Al-Fatihah untuk imam di sholat jahar, di saat duduk di kamar mandi, saat kondisi ngantuk, di saat sedang tidak sadar diri, di saat orang yang mendengarkan khutbah. Untuk tawaf perselisihan, ada yang memakruhkan, ada yang tidak, tapi yang benar tidak makruh. Di saat di hamam, di saat di jalan keramaian seperti itu, dan di saat mulutnya ada najis. Ya. Kemudian pasal terakhir ini, wa minal bid'il munkar. Kita mungkin nyangka Imam Nawawi tidak pernah menyebutkan kata bid'ah. Di sini Imam Nawawi jelas mengatakan wa minal bid'il munkar, dari tulisan Imam Nawawi. Di antara bid'ah yang mungkar, kata Imam Nawawi, fil qiraah, dalam baca Quran. Ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi itu seorang ulama yang utuh seutuhnya. Tidak hanya membahas tentang masalah tazkiyatun nufus, ya. Kadang beliau sebutkan fikih. Dan jika harus tegas, beliau katakan ini bid'ah mungkar. Di antara sebagian kita yang justru seringkali ya ingin malah menghindari kata-kata bid'ah. Maksudnya kata bid'ah itu tidak punya satu kelompok. Kata bid'ah itu tidak hanya apa istilahnya indikasi radikal. Kata bid'ah itu boleh saja disebutkan sampai Imam Nawawi yang lembut, yang begitu ilmiah, beliau harus mengucapkan ini. Di antara kebid'ahan yang mungkar fil qiraah, dalam membaca, ma yaf'alu jahalatun shallih, apa yang dilakukan oleh orang-orang tidak tahu dari kalangan orang-orang yang salat bin nas, apa yang dilakukan oleh imam-imam tidak tahu fit tarawih, di saat salat tarawih. Apa itu? Qiraat surat Al-An'am, membaca surah Al-An'am di rakaat terakhir pada malam ketujuh. Malam ketujuh di rakaat terakhir baca surah Al-An'am. Mu'taqidina anna mustahabbah, mereka sangka itu adalah mustahab, dianjurkan. Wa yajma'una umur munkar, padahal mereka sedang menghimpun dengan melakukan itu banyak perkara yang munkar. Pertama, i'tiqaduha mustahabbah, kesalahan meyakininya sebagai perkara mustahab, itu kesalahan. Yang kedua, ihamul awamni dzalik, yaitu mengkelabuhi orang-orang yang tidak tahu. Wa minha tatwilu rakaat tsaniyah ala ula, menjadikan bacaan paling panjang di rakaat terakhir. Ini menyelisih sunnah, kata Imam Nawawi. Wa innamas sunnah, karena sunnah itu takwil ula, yang pertama di rakaat pertama lebih panjang daripada yang kedua. Wa minha, dan yang terakhir tatwilul ma'mumin, ya, membebani makmum. Di rakaat terakhir dari surah tarawih, di malam ketujuh dia baca surah Al-An'am sampai satu juznya. Ya, surah Al-An'am cukup panjang juga. Wa minal bid'il musyabihah lihadihi qira'atu ba'di jahalatihi fis sunnah. Jadi antara kebid'ahan yang serupa, yang mungkar dalam masalah membaca, dalam masalah bacaan sebagian imam di sholat subuh pada hari Jumat dengan ayat sajadah, tetapi bukan dari surah sajadah. Ya, qasidan dzalik, dia sengaja untuk itu. Wa innamas sunnah, yang sunnah itu membaca surah sajadah di rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Begitu pula kata Syekh Shalih Fauzan, ya, termasuk sebuah kekeliruan
yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Membaca di subuh di hari Jumat surah Sajdah tapi tidak habis, satu halaman doang. Antara dia baca surah Sajdah sampai habis, atau memang dia tidak baca surah Sajdah atau ayat Sajdah. Ayat Sajdah itu surah apa saja yang ada ayat sujud tilawahnya. Mending tidak usah, karena nanti dia membuat perkara dalam agama, takutnya gitu. Khawatir seperti itu. Dimulai dari Imam Nawawi, lalu dikembangkan oleh para ulama pada hari ini. Sehingga dua poin ini termasuk kategori yang disebut Imam Nawawi sebuah kebid'ahan. Jadi untuk kita agar mewaspadai, wallahu ta'ala bishawab, wa sallallahu Muhammadin wa sallallahu wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.